warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Ardia. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai kajian Islam yang berjudul Kisah Nabi Ibrahim dan Ayahnya yang Kafir. Nah, kajian Islam ini berasal dari buku yang ditulis oleh Surjani yang berjudul Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada halaman 11 sampai 15. Nah, pertama-tama Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Babilonia yang sekarang bisa dikenal dengan negeri Irak. Lalu ayahnya yang bernama Azar, sedangkan ibunya yang bernama Lisa. Nah, Nabi Ibrahim ini sering kali disebutkan di dalam Al-Quran dan mendapatkan tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini ialah sudah memberikan contoh yang sangat baik kepada umat manusia, di mana beliau menyampaikan dakwah kebenarannya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang kafir yang menyembah patung maupun berhala. Justru pada saat itu ayah Nabi Ibrahim itu sendiri yang membuat patung maupun berhala untuk disembah oleh rakyat Babilonia maupun Raja Namrud. Timbullah perasaan sedih kepada Nabi Ibrahim karena melihat negeri Babilonia yang tidak memiliki akhlak, dia yang bersujud kepada benda-benda mati yang tidak dapat didengar, bahkan tidak dapat bicara sedikit pun. Dan yang lebih membuat Nabi Ibrahim sedih lagi ialah justru ayahnya sendirilah yang membuat patung-patung itu sendiri, bahkan yang menyebarkan ke rakyat Babilonia untuk menyembah patung itu. Karena ayah Nabi Ibrahim ini sangat dekat dengan Raja Namrud, sehingga patung-patung maupun berhala-berhala yang dibuat oleh ayah Nabi Ibrahim itu banyak dibeli oleh masyarakat. Dan mungkin faktor inilah yang menjadi alasan mengapa ayah Nabi Ibrahim ini menganut patung maupun berhala, karena mendatangkan rezeki yang banyak mungkin. Kurang lebih seperti itu. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajibannya untuk menyadarkan kaum Babilonia ini, beliau merasa pertama kali harus disadarkan ialah ayahnya itu sendiri. Nabi Ibrahim ingin sekali menyampaikan bahwa apa yang disembah oleh ayahnya itu sangat gak masuk akal, karena patung maupun berhala gak bisa mendengar apa yang kita bicarakan, gak bisa menolong kita, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Ibrahim juga mengatakan bahwa apa yang disembah oleh ayahnya itu kebodohan yang sangat nyata. Tetapi terlepas dari itu semua, Nabi Ibrahim tetap menyampaikannya dengan sopan, dengan lembut, dan tidak ada paksaan sekalipun. Karena sopan santun maupun lemah lembut kepada orang tua itu termasuk bakti kita terhadap orang tua. Karena pada dasarnya kan orang tua juga sudah membesarkan kita, sudah mengajarkan kita berbagai hal dan sebagainya. Jadi sudah sepantasnya kita itu harus tetap berbakti terhadap orang tua, walaupun sejelek-jeleknya orang tua terhadap kita, tapi sudah kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati orang tua. Datanglah Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan berkata bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul untuk merenungkan nasihat dan ajakannya meninggalkan berhala-berhala maupun patung-patung yang disembah oleh ayahnya maupun kaum Babilonia itu sendiri. Di buku ini juga dijelaskan bahwa dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang ia tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau jadi kawan setan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayahnya menjawab, bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Pada saat itu ayah Ibrahim sangat marah dan menganggap apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu tidak sepantasnya untuk diucapkan. Karena pada saat itu ayahnya berpikir bahwa Nabi Ibrahim telah menghina kepercayaan dari ayahnya yang menyembah patung maupun berhala. Walaupun ayahnya sangat marah terhadap Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, tetap menanggapinya dengan tenang dan menerima kemarahan ayahnya itu sendiri. Karena ayah Nabi Ibrahim ini tidak mau mengikuti ajakan Nabi Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim lalu berkata melalui surat Asy-Syura ayat 86 yang artinya, ya Allah, ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat, penyembah berhala. Nah, sikap keteladanan maupun kebaktian Nabi Ibrahim ini yang sangat patut dicontoh oleh kaum milenial zaman sekarang. Ayah Nabi Ibrahim yang jahat kepada Nabi Ibrahim bahkan jahat ke Allah, maksudnya dalam artian tidak mau menyembah Allah.
Nabi Ibrahim tetap berdoa dan tetap berbakti kepada ayahnya. Dia tetap mendoakan ayahnya supaya ayahnya diberi pengampunan kepada Allah maupun diberi hidayah kepada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim tahu balasan ayahnya yang mungkin marah dan tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu sendiri. Nah, pesan moral yang bisa didapat dari kisah Nabi Ibrahim ialah kita sebagai kaum muslim maupun muslimah, kita harus selalu menyayangi orang tua kita walaupun orang tua kita mungkin pernah berbuat jahat kepada kita maupun tidak memahami kita maupun secara tidak sengaja sudah melukai perasaan kita. Karena saya yakin bahwa ketika kita mendoakan yang baik-baik terhadap orang lain saja, kita akan pasti dapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah sepantasnya kita doakan, kita hormati. Jangan sampai menyesal kalau mereka mungkin naudzubillah min dzalik sudah tidak ada, kita baru menyesal tidak mendoakannya selama di dunia ini. Baik, kajian Islam yang saya sampaikan mungkin sudah sampai di sini saja. Mohon maaf bila banyak sekali salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.